Di antara hal yang wajib kita imani, kita yakini, itu mempercayai adanya nanti hari berhisab dan pembalasan, di mana tidak satu pun kita yang tidak akan disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Bahkan Rasulullah Nabi pun juga dipanggil, ditanyai apakah tugas yang Allah utus mereka para Nabi Rasul itu ada dilaksanakan apa tidak. Padahal Allah Maha tahu. Itu makanya Rasul pertama yang dipanggil adalah Nabi Nuh. Termasuk Nabi Muhammad juga dihadirkan sebagai saksi dan seterusnya. Kemudian dalam hadis ini disebut bahwa tidak satu pun di antara kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana bentuk dan modelnya. Satu-satu. Ma minkum min ahadin. Tidak ada di antara kamu itu min ahadin seorang pun. Min ahadin seorang pun juga. Melainkan sayukallimuhu rabbuhu. Akan berbicara dengannya Tuhannya. Ini tepatnya ketika saat mereka disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, padahal Allah itu tahu semua. Tapi ini lainnya bukan untuk menampakkan keadilan Allah, bahwa seseorang akan mendapat balasan seadil-adilnya, juga akan mendapat rahmat, rahmat Allah yang amat luas. Termasuk kita panggil laisa bainahu, tidak ada antara Tuhannya dengan dirinya terjemahan, penterjemah. Berarti face to face ya, satu-satu ya. Kalau atas dunia ini kan ada penterjemah. Dah pandai bahasa asing, ada penterjemah. Ini tidak ada. Karena Allah mengerti semua bahasa. Allah pencipta semua bahasa. Bahasa apapun makhluk ini pasti dia tahu. Bahasa apa nanti di akhirat ketika disidang tu kita pakai, tidak tahu kita. Karena bahasa apapun yang kita pakai Allah tahu. Dia maha tahu. Lalu kalau kita gambarkan, kita bayangkan di suasana yang luar biasa saat berhisab, di hari yang begitu menyebabkan orang sengsara. Nah, lalu kita dipanggil pakai saksi, didatangkan bukti-bukti, diterima laporan dan pengaduan. Orang yang melapor, orang yang mengadu. Dan hewan pun disuruh mengadu, melapor apa perbuatan manusia terhadap mereka. Andaikan seseorang itu menjadi pejabat,
di suatu daerah, suatu negara, tentu akan banyak orang yang akan menagih, menuntut haknya, termasuk janji-janji yang telah diumbarnya, juga perlakuan-perlakuannya, tindak tanduknya, tanggung jawabnya, tentu lebih-lebih kelalimannya. Kullukum ra'in, setiap kamu penanggung jawab. Wa kullukum, dan setiap kamu nanti akan ditanya an ra'iyatihi, tentang tanggung jawabnya. Tentu makin banyak yang kita tanggung jawabi sebagai pemimpin, ini bikin lama sekali. Tetapi Allah cepat hisabnya. Yang menakutkan adalah orang menuntut dengan segala macam tuntutan. Karena di akhirat nanti tidak ada sogok kan. Tidak ada orang bayaran. Model sidang di dunia. Yang tidak salah menjadi salah, yang salah menjadi bebas. Yang menyuruh ongkang-ongkang, yang kena suruh lah yang kena. Gitu di dunia. Masuk kita tu. Itulah nasihat Nabi kepada salah seorang sahabat. Ketika sahabat itu minta agar diberi amanah untuk menjadi pemimpin, Nabi tolak, engkau lemah, Nabi. Fayanzurah, maka lalu orang ini, fayanzur ya, dia melihat, memandang aimana minhu, ke sebelah kanan. Fala yara, maka dia tidak melihat melainkan ma qaddama, apa yang telah dilakukan dulu daripada yang baik-baik. Kanankan yang baik-baik. Bagaimana nanti tidak tahu kita. Kenapa begitu? Yang memandang ke kanan, apakah teronggok saja yang baik-baik? Taklah. Yang jelas itu gambaran. Gambaran bahwa kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan, pernah buat, sekecil apapun, pasti nanti akan kita lihat. Dilambangkan ketika dia menoleh ke kanan. Dijumpainya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun, kapan dan dimanapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, walau sebesar darah, dia akan melihatnya. Digambarkan, yaitu ketika dia menoleh ke kanannya, maka yang dilihatnya apa yang telah dikerjakannya dari yang baik-baik. Maqaddama. Wa yanzuru, dan dia memandang, melihat kepada ash'ama minhu, sebelah kiri daripadanya. Fala yara, maka dia tidak melihat melainkan ma qaddama, apa yang telah terdahulu dikerjakannya di yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kedua-duanya kita lihat akan dipertontonkan kepada kita masing-masing daripada perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Belum lagi nanti kitab catatan-catatan yang semuanya lengkap di situ. Tidak dapat kita pungkiri, kita tolak, karena datanya lengkap. Dan wa yanzur, dan dia melihat pula ke arah depannya, baina yadayhi,
Fala yara, maka tidak dia melihat melainkan nar, neraka, tilqa wajhi, di hadapannya ada. Pandang ke depan nampak neraka. Ini gambaran. Karena memang nanti neraka diperlihatkan. Wa burrizatil jahimu lima yara. Dan akan didatangkan jia. Didatangkan, dihadirkan neraka. Bahkan neraka itu juga dapat melihat. Idza ra'athum min makanin ba'id. Ketika neraka melihat mereka dari arah yang sangat jauh. Di mana neraka itu bergemuruh, bergejolak dengan sangat dahsyatnya, berdentum-dentum lah. Mengerikan, menakutkan. Kanan amal baik, kiri amal buruk, di depan neraka. Maka disebutkan dalam tafsiran surah Al-Jasiyah, ketika neraka diperlihatkan, dinampakkan dengan segala siksa, awatara kulla ummatin jasiyah. Engkau lihat setiap orang tersungkur di atas dua lututnya. Semua yang ada di mahsyar. Tidak ada yang berani. Pesan Nabi untuk itu, ittaqun nar. Maka hendaklah kalian takut kepada neraka itu dengan cara peliharalah diri, perisai diri, bentengi, tamengi diri dengan berbagai macam amal-amal saleh, amal-amal baik. Walaupun amal baik itu hanya dengan memberikan sedekah berupa sebuah korma, itu yang bisa dilakukan, lakukan. Intinya jangan sampai sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik, berbuat saleh sebagai tameng perisai dari neraka. Dan sedekah itu salah satunya adalah memang untuk itu, untuk tameng pelindung dari neraka. Makin banyak bersedekah, makin banyak penjaga pemelihara kita daripada neraka. Karena sedekah itu adalah bukti kebenaran kita adanya balasan Allah. Karena sedekah itu adalah untuk membantu orang yang lemah. Jadi kalau dibantu, orang ditolong, orang dilapangkan, orang dimudahkan, balasannya juga akan kita lihat. Siapa yang bantu, dibantu. Siapa yang melapangkan, dilapangkan. Siapa yang menolong, ditolong. Siapa yang memudahkan, dimudahkan. Siapa yang meringankan, diringankan. Siapa yang suka membela, dibela. Itulah gunanya. Ini jangan sampai tidak bersedekah setiap hari. Dengan berbagai macam sedekah. Ada berupa harta. Minimal sedekah itu tidak ada yang akan diberikan ya dengan kata-kata yang baik kepada orang lain. Menyapa, menegur, ramah, mengasih nasihat, menunjuki. Jadi kalau tidak ada yang akan kalian sedekahkan, walau upahnya sepotong kurma pun tidak ada, memang tidak ada, maka bersedekahlah dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan kalau tidak, dengan senyum. Jika juga tidak, dengan wajah yang berseri-seri. Itu menyenangkan hati orang. Orang saleh, orang siap aku tidak ambu dua. No? Ambu dua itu tidak saleh. Niam yang ragu dulu lah macam dia.
Yo. Ni ala salah dia ni pajaku. Cakap lah bini ni cakap dah. Iberang laki no tu itu pesangkaan orang. Ndak kalem-kalem tu dah. Menyapa, bertanya, iko melucuh mencuduh sen. Sudah salat pun melengok ndak segala macam lucu kedua. Kedua disapa orang sebelah menjelah. Ndak bid'ah ke tu. Karena dengan ucapan sapa saja sudah sedekah. Ini saya alhamdulillah. Dari mana tadi? Lah, kan tanya kan? Apa khabar? Bila pulang? Amo dulu yo itu kan apa? Kan kalimah thayyibah. Ucapan yang baik itu masuk zikir, doa, istighfar kan kalimah yang baik semua. Fa bi kalimatin thayyibah. Halo? Lagi kan? Itu. Begitu pentingnya kita berbuat baik kepada orang lain. Kadang kita baik hanya untuk diri sendiri, kepada orang lain tidak. Jadi ada orang yang asik dengan ibadah individunya, tidak peduli dengan bergaul dengan orang lain, bersikap lain, membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan, menunjuki dan seterusnya. Maka dari hadis tadi dapat kita ambil pelajaran. Pertama, anjuran dan dorongan untuk bersedekah sebisa, semampu, sesanggupnya. Jangan sampai tidak bersedekah. Enggak perlu banyak doh. Tapi lagi apalagi banyak. Jangan ke masjid panjang, sedekah masjid nak mengar-mengar. Masjid nak makan ke dah. Nak ke belanja masjid nak beranak lah. Tak ada lah masjid teman yang sekolah anak. Membeli apa? Membeli uang sekolah, tak ada masjid. Orang di sedekah. Masjid itu wakaf. Wakaf masjid. Kalau butuh wakaf. Atau infak secara umum untuk pengelolaan masjid. Tapi jangan ke masjid panjang. Kemudian di samping bersedekah, berakhlak mulia. Salah satu yang dapat memberatkan timbangan akhlak mulia. Akhlak yang baik. Bi khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Lalu bergaul dengan ramah, dengan lembut, menyapa, bertanya, atau sekedar senyum, mudah menyenangkan hati orang, ya kan? Kemudian dari hadis juga dapat kita pelajari hadis atas. Hiasilah diri dengan berbagai macam amalan ketaatan. Jauhi kemungkaran. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah nanti, kita ada bekal. Biarlah. Banyak produksi di dunia. Bisa dilanjutkan.
bekali diri, hiasi diri dengan berbagai macam amalan ketaatan, menjauhi berbagai macam kemungkaran, perbanyak bekal. Ketika bertemu dengan Allah, kita nak malu. Kalau nak malu, kita lagi bekal. Yang ketiga, pelajarannya, masing-masing kita langsung bersua bertemu dengan Allah. Tidak ada penghalang, perantara, tidak ada penasihat, tidak ada pembela di dunia. Di dunia kan di pengadilan ada pengacara, pembela, tidak ada. Dan berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ketika itu paling tidak ditanya 4 hal secara umum. Umur, jasad, ilmu, harta. Hatta yus'ala an arba, hingga dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, umurnya kama bapunahan. Berapa umur? Lah 70 kan? Kama bapunahan, umur babihan. Bisa dia ada orang nan umurno abi dia bonjai sih. Mangalaba kian. Mangalaba kebari. Pententang patenteng sih, tahan apa sibuan. Pai kesinan, pai kebari. Oh, tahan apa sibuan aja deh. Taruhlah kesibukan juga, tapi kan itu dunia sih. Tengok di hari kira tidak sibuk. Umur. Kama si umur babihan. Sekolah kita kecil 70 lah jadi, 75 jadi, 55 jadi, 60 jadi, pokoknya marah lah kama bapunahan babihan. Afnah. An jasadihi, tentang jasadnya, kama berpakaian jasad. Di kaki kama melangkan, tangan kama kecan, kan itu. Ketika kita berbicara berhadapan dengan Allah. Nah, yang ketiga, ilmu. Ilmu apa nak pelajari? Ilmu apa nak bertentui? Kemudian lagi berpakai, beramalan. Ada orang yang ilmu nu setinggi langit tentang dunia, tapi tentang agama, tentang syariat, tentang akhirat sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pangkatnya, jabatannya, gelarnya di muka, di belakang panjang. Tapi semuanya tentang dunia. Dan pengetahuannya tentang akhirat, tentang agamanya tidak ada sama sekali. Doa Nabi itu. Jangan jadikan puncak ilmu kami tentang dunia, ya Allah. Mablaga ilmina. Puncak pencapaian ilmu kami dunia. Yang tidak sedikit pun ada ilmunya tentang syariat, tentang Quran, tentang sunnah Nabi, tentang kehidupan setelah mati.
Setelah mati baru merasakan bahasa ilmu salamukum tah ilmu hahaha sen. Ilmu nanti akan ditanya ilmu apa, lalu diapakan ilmu itu. Bukan dilarang mempelajari ilmu dunia, tidak. Berilmu, hidup itu berilmu. Kata-kata bijak, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia, ya berilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan akhirat juga harus berilmu. Wa man aradahuma, siapa yang inginkan kedua-duanya, ya berilmu. Tapi jangan sampai bersitungki dengan berkutat dengan dunia. Makanya dibagi oleh ulama ilmu itu dua, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain setiap kita harus berilmu tentang itu. Ilmu itu ilmu pokok-pokok agama. Keimanan tentang Islam. Setiap kita wajib mengetahui. Itu tidak kerajaan anak sekolah agama tu. Tidak kerajaan anak pesantren, madrasah. Semua kita harus wajib ain. Tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Dan jabaran-jabarannya. Awak akan tak anak sekolah agama tu. Dia tidak anak sekolah agama tu mengkubaran Jawa. Seperti itu kan? Anang kampe tentang harta. An malihi. Tentang hartanya. Dari mana diperdapat. Atau bagaimana memperdapat. Dan kemana diinfakkan. Dibayarkan. Diperkaya, dipergunakan. Empat hal. Ada yang menambah celai an syababihi, masa mudanya kama. Masa muda. Tapi nan saya sampai. Sebab kalau lah umur lah masuk masa muda tu kan. Yang pelajaran berikutnya, setiap kita manusia bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Tangan mencencang, bahu memikul. Tidak ada yang tidak akan kita pertanggungjawaban ketika berhadapan dengan Allah. Dan ingat, Allah Maha tahu. Cuman kenapa ada nanti hisab? Ya supaya kita jangan protes, jangan bantah bahwa semuanya diperlakukan dengan adil dan bijaksana. Dan pelajaran terakhir, bagaimanapun cara dan bagaimanapun bisanya, peliharalah diri dari neraka. Apapun yang bisa kita perbuat, buatlah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Saja ni kita kerjakanlah. Pokoknya bisa menjaga, memelihara diri kita di neraka, walaupun hanya dengan sepotong korma. Kalau korma tidak ada, sakaret roti, sesuap nasi, cek godok, cek lapik, itu cek onde-onde. Atau lagi bisa gulu-gulu tarikh kan kurang, lagi hanya gulu tarikh kurang. Jadi kaji ini kan begitu, anak bisa berikan untuk namengi, tidak bisa ya seulah senyum pun tidak bisa. Bukan senyum-senyum, saya itu terewat. Bertemu orang mangguat sekete, jam masam saya. Ramah sekete. No ramah kau di dalam, kalau ramah dua kencong je. Kalau tidak ada dalam, nak ramah. Bertemu orang, lain siapa orang pergi kencong. Wajah tu kan cerminan hati ya. Kalau hati senang suka, nampak di wajah. Nampak di wajah. Kena ke mana wajah? Menampilkan sesuatu. Dari wajah orang kita nak menilai tu.
Apa aja aku cuma macam ikulun sebentuk ni orang. Kuyu sen. Ni pernah mengulun macam. Dulu lah macam. Kuyu pucet sebenarnya. Tinggal macam tu pucet. Iki cang rawak cuma macam kulun. Indah berdarah, sayu sen. Bis. Akulah cuma macam kulun orang. Balah masalah rumah tangga aku. Dia mintu ko, yo bini, yo anak atau yo ipa. Atau usia bini di rumah no. Macam-macam ni orang kan. Di mana Pak? Di wajah. Ada orang cerah, ada orang gembira, nampak dia senang hatinya. Barangkali dapat jodoh yang sesuai orang punya. Codang gue pulang ke gua. Mantum nah. Di mana? Nampak kalau wajah. Senang suka. Bahkan orang Minang mengecewakan ko barana harimau no dalam kambiannya keluar. Iko memang harimau kepanjang sen. Bantu orang ko ya bantu calon aku seorang ini satu alahnya nomen dan masuk surga gitu lagi. Jalan gitu. Itu intikan jiwa, intinya gitu juga. Bagaimanapun usahakan bersedekah, berbuat baik dalam rangka menamingi, membentengi, memerisai, menjaga, memelihara kita daripada neraka. Walau dengan sepotong kurma. Itu. Sedekah dengan segala macam variasinya. Hendaklah kita pelajari. Membantu, menolong, menunjukkan, gitu kan? Mencampakkan duri dari jalan, mengangkat barang orang, apapun yang bisa, semuanya sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya uang. Semua kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, kita lakukan yang ikhlas, dari hati kita kerjakan, maka itu dinilai sebagai suatu sedekah. Kadang-kadang sedekah itu lebih berharga daripada uang. Melapangkan orang butuh kelapangan tidak dengan uang. Karena orang kadang-kadang tidak perlu uang, hanya perlu bantuan. Nya sakit, payah berjalan, piti kadang-kadangnya. Tidak ada. Bantunya berjalan. Sabaran ke jalan. Itu bersedekah. Bimbing tangannya. Payah naik kendaraan. Mangkai kaki. Tolong kian. Dia nyola goyah. Sekarang menolong namanya. Payah mencari terompa. Kalau disuruh untuk kama api terompa. Nampak doa tu terompa nambian terompa. Kalau bersedekah tu. Sedekah itu luas pengertian, banyak cara yang bisa dilakukan. Lah,